Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau buat lagi pick a card reading dengan tema yang kamu baca, yaitu apa yang dia rasakan sama kamu, apakah dia cinta ataupun dia sayang nggak sama kamu. Oke, jadi ini tentang perasaan seseorang yang sedang berurusan dengan kamu saat ini. Oke, bisa pasangan, keluarga, atau siapapun yang memang saat ini sedang kamu pikirkan, ya. Di sini udah ada 4 oracle aku bagi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan bagi kamu yang pengen memilih, aku kasih kesempatan untuk meditasi atau apapun juga untuk memilih. Jadi sembari kamu memilih, aku siapin kartu-kartu oracle-nya, ya. Oke. Sorry for the noise ya. Dan silahkan kamu pilih. Oke, udah, kita mulai dari yang kiri ya. Kita singkirkan dulu kartu yang lainnya. Oke, bagi yang pilih yang pertama, kartu oracle yang pertama, oke. Ada nourish yourself. Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break that pattern today. Show yourself that you care by choosing healthy, wholesome food made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast your longevity. Cheers. Untuk yang pilih oracle pertama atau kartu pertama, aku ngerasain dimana kamu banyak memberikan sampai kamu lupa untuk memberi diri kamu makan. Jadi kamu lebih banyak memberikan cinta, banyak memberikan kasih sayang ya, tapi kamu kurang memberikan diri kamu sendiri kasih sayang dan cinta ya. Jadi di sini aku ngeliat pertumbuhan hubungan kalian berdua ini menjadi nggak seimbang karena kamunya kurang mencintai diri sendiri. See, Nine of Swords, ada Five of Swords, ada The Moon, dan ada The Tower. So aku ngeliat memang hubungan ini menyakitkan ya, terutama untuk kamu dan dia sebenarnya. Untuk siapapun yang memang kurang mencintai diri sendiri dan menyayangi diri sendiri, dimana seseorang di sini cukup overthinking ya, dimana kamu berusaha keras ataupun dia berusaha keras untuk agar dia stay sama kamu, agar dia selalu sama kamu, agar dia selalu cinta dan sayang sama kamu. Jadi kamu memberikan segalanya, ibaratnya kayak gitu, agar gak ada yang namanya perpisahan, gak ada yang namanya percekcokan. Tapi aku ngelihat justru kamu kehabisan di sini, si the devil. Dan aku ngelihat hubungan ini mengeluarkan sisi toksisitas dari antara kamu sendiri dan juga dia ya. Jadi sama-sama aku ngeliat kalian berdua ini sama-sama ingin dicintai, pengen disayangi ya, pengen dipedulikan. Namun sebenarnya kalian berdua perlunya, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mencintai dan menyayangi diri sendiri. Itu lah yang menjadi
fokus utama, bukan dengan berharap dicintai, disayangi dan dipedulikan. Agar merasa dicintai, merasa disayangi, dan itu salah ya. Sebenarnya hubungannya baik, aku ngeliat di sini ya, maksudnya perasaan sayangnya ya tulus gitu ya. Four of Coins, namun ada sisi seseorang yang sangat posesif di sini. Bisa jadi dia yang sangat posesif terhadap kamu atau kamu sebaliknya. Ya, ingat energinya bisa terbalik. Seseorang yang ngerasa pasangannya dia itu adalah miliknya dia. Harus pokoknya kamu itu milik aku, diri kamu harus sama-sama aku terus, nggak boleh jauh. Kamu cuman untuk aku dan selamanya hanya untuk aku. Jadi ada sisi yang kurang baik di sana, di mana aku ngerasa ada energi kamu ngerasa nggak begitu dipercaya ya. Ada Queen of Pentacles, ada Ten of Cups atau Ten of Chalices, dan ada Seven of Swords. Hubungan ini akhirnya mengarahkan ke arah di mana seseorang akhirnya memanfaatkan pasangannya. Jadi aku ngerasa sepertinya dia memanfaatkan sisi lemahnya kamu, sisi kamu yang begitu empati dan begitu simpati terhadap dia. Jadi dia menggunakan kamu untuk agar dia merasa dicintai, merasa disayangi. Tapi dia lupa untuk membuat kamu merasa disayangi, merasa dicintai. Ya, aku ngerasa energi seseorang yang pengen banget untuk at least ya cuman untuk ngerasa berharga. Dan aku ngeliat kamu menjadikan pasangan kamu ini adalah sosok yang menjadikan kamu itu berharga. The Lovers, ada bisa jadi kamu berhubungan dengan Gemini ya, ataupun ada berhubungan dengan Capricorn di sini ya. Dan ada Pisces, energi Pisces di sini. Ataupun Capricorn, Pisces ataupun Gemini ini ada di birth chart-nya kamu. Oke. Ada seseorang yang cukup ngerasa ya, gue harus gimana, apapun yang gue lakukan dia ngerasa gue nggak cinta sama dia. Dia selalu ngerasa ragu, dia selalu ngerasa kalau gue nggak sayang sama dia, gue nggak cinta sama dia. Aku katakan ini ke kamu karena kamu nggak akan bisa meyakinkan seseorang yang memang nggak percaya dengan diri dia sendiri. Sebenarnya orang ini sedang nggak percaya dengan diri dia sendiri, bukan nggak percaya sama kamu ya. Justru dia nggak percaya sama diri dia sendiri. Dia nggak percaya apa yang dia pikirkan, dan dia nggak percaya dengan penilaian apa yang dia punya terhadap diri dia dan terhadap kamu. Tapi dia menempatkan kalau dia nggak percayanya sama kamu. Eight of Swords, Three of Cups, Page of Wands, Nine of Pentacles, dan ada Knight of Swords. Kamu bertanya kalau dia itu sayang nggak sama aku, dia itu cinta nggak sama aku, dia itu peduli nggak sama aku. Aku bisa bilang cinta, tapi cinta yang mengarah ke egois. Jadi ego dia lebih besar daripada cintanya dan kasih sayang dia terhadap kamu. Ya. Jadi aku bisa bilang apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya berujung ke sia-sia kalau memang dia sendiri gak percaya dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Jadi aku bisa bilang kamu sedang menanam sebuah tanaman atau tumbuhan yang memang tanahnya belum subur. Mau sampai kapanpun kamu berusaha, kalau memang tanahnya belum siap dan belum subur, belum siap untuk ditanamin, belum dibajak, ya sampai kapanpun gak akan siap kalau memang hanya dibiarkan kayak gitu. Dan jika kamu merasa waktu akan merubah dia bakal berubah kalau kalian udah berkomitmen gitu ya.
Walaupun ada kata-kata bilang waktu itu menyembuhkan, itu hanya kata-kata. Ya, secara aku pernah bicara dengan psikolog pun berkata waktu nggak akan pernah menyembuhkan. Ya, kecuali kamu berbuat sesuatu untuk melakukan perubahan. Ya, jadi kalau memang orangnya sendiri nggak berusaha untuk namanya berubah, kamu nggak bisa memaksa dia untuk berubah. Ya, apakah orang ini care sama kamu, sayang sama kamu? Iya, aku bisa bilang iya. Namun dia terlalu egonya tinggi, ya, pride-nya tinggi, so dia nggak bisa ngelihat dengan jelas. Ya, yang dia lihat dengan jelas adalah keegoisannya. Ya, apakah ego itu adalah sesuatu yang buruk? No, ego itu pertanda kalau kita adalah seorang manusiawi, seseorang yang memang kita membutuhkan sesuatu untuk ngerasa diri kita berarti. Ego itu membantu kita untuk menemukan apa yang kita inginkan, ya. Tapi kalau terlalu berlebihan dan kita nggak bisa ngontrol, itulah yang menjadi toksiknya di situ, ya. Journey perception sih, ini tentang perception, tentang penilaian, ya. Ten of Swords, Nine of Swords, dan Four of Swords, Nine of Cups, dan Four of Cups. Jadi perjalanan hubungan kalian dua ini masih sangat panjang, dan kalau kamu ingin tetap stay, that's okay, nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Jika kamu pengen, ya sudah, itu kamu jalani aja. Apa yang kamu rasa itu benar untuk kamu. Tapi yang pastinya kamu jangan berharap yang berlebih di mana dia bisa berubah dengan adanya kamu di dekat dia. Ya, malah jujur, dengan adanya kamu di dekat dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena dia ngerasa kamu stay di sana, kamu ada selalu di sana. Jadi dia ngerasa untuk apa dia berubah, ya. Kan dia belum pernah ngerasain jauh, atau dia belum pernah ngerasain kehilangan, ya. So kalau kamu ngerasa adanya kamu membuat dia sadar, itu bakal lama banget prosesnya, lama sekali. Ya, tinggal kamu memilih untuk mau tetap di sana apa enggak. Sih, ada love. Aku ngerasa hubungan ini mengajarkan untuk kamu ngelihat kalau hubungan cinta dan kasih sayang itu nggak bisa dipaksakan. Kalau memang salah satu dari kalian belum siap, ya, mau seperti apa kamu memaksa dan mau sekuat apapun kamu menunggu, ya nggak bisa. Kamu hanya akan terlihat menjadi seseorang yang juga egois karena kamu memaksa dia untuk menjadi seperti yang kau mau. Jadi bukan hanya tendensinya dia aja yang egois, tapi kamunya juga. So, kembali dengan pertanyaan apa yang dia rasakan, apakah dia cinta, apakah dia sayang sama kamu, ya. Aku bilang iya, dia sayang, dia cinta sama kamu, dia care, dia peduli sama kamu. Namun egonya membuat dia gak bisa ngelihat dengan jelas, ya. Dia harus gimana, dan penilaian dia dan persepsi dia tentang cinta dan kasih sayang masih banyak perlu untuk dibenahi. Dan dia gak akan bisa ngeliat dengan jelas sayang dan cintanya dia kalau dia masih penuh dengan rasa posesif dan ketakutan. Ya, ada Four of Wands atau Four of Candies atau Four of Lollipop. Jadi orangnya juga masih ngerasa belum siap untuk memasuki suatu hubungan yang begitu terbeban, menjadi beban untuk dia. Itu hubungan apa? Itu hubungan yang berkomitmen. Cuman ya kembali lagi, kalau kamu mau di sana, iya nggak apa-apa, itu hak kamu. Okay? So aku rasa aku udah menjawab untuk pertanyaannya. Okay.
I think that's all untuk yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua, yang pilih Oracle Choose Love. If you are struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Suffering, doubt, and frustration are transformed in the presence of love. So, show your love courageously. Show your love openly. Show your love with no string attached. It's safe to give and receive love. In fact, if you have a hard time with self-love, start outside yourself and work your way in. Showing love to others can be a gateway for loving yourself. Apakah dia cinta? Apakah dia sayang sama kamu? Kita lihat dulu oracle-nya, tarotnya. Ada The Emperor, High Priestess, Coins, ada Chalices, and ada Two of Chalices, dan ada King of Wands. Oke. Aku ngerasain ini energi memang seseorang yang udah berpisah sama kamu cukup lama, dan aku ngeliat dia memang memilih untuk meninggalkan kamu saat ini. Kenapa? Karena dia memilih untuk belajar mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Aku ngerasa ini energi seseorang yang sebenarnya memiliki traumanya sendiri, stresnya sendiri, dan dia juga ngerasa kamu memiliki traumanya sendiri, dan kamu memiliki lukanya kamu sendiri. Ya, kamu memiliki sisi yang memang gak bisa dia kontrol, sisi yang gak bisa dia handle. Namun dia pergi meninggalkan kamu bukan karena dia gak cinta sama kamu, bukan karena gak sayang. Aku ngeliat justru dia pergi untuk dia heal, ya, untuk dia healing, untuk dia mencari tahu apa sih yang benar-benar harus dia fokuskan, ya, untuk dia saat ini, untuk apa yang dia rasakan, untuk apa yang dia inginkan, untuk apa yang pengen dia capai di hidup ini. Ya, ini energi seseorang yang mengarah ke depresi, ya, dan dia juga ngerasa kamu juga memasuki masa yang memang kamu pun mengarah ke, karena gini, kalau kita mengalami depresi atau pasangan kita memiliki depresi, ya, kita bakal sulit menghandle dia, dan bahkan kita nggak akan mampu menghandle dia, apalagi kalau dia keadaannya dia memang suka menghilang, pergi, ya, maksudnya dia memang sering menarik diri, ya. Dan aku ngeliat ini sosok yang seperti itu, dia lebih memilih untuk menarik diri dia, ya, untuk nggak membicarakan apa yang dia rasa, ya, karena memang dia belum siap untuk membicarakan itu semua. Ada Nine of Chalices, Page of Coins, The Lovers, wow, dan ada The Lovers juga. The Lovers di sini ada dua memang tarot ini, ya, karena memang untuk perlihatkan kalau cinta nggak hanya untuk pasangan,
cinta juga bisa untuk diri kita sendiri. So aku ngelihat di sini adalah the lover di sini sosok yang sama, ya. Pria dan pria di sini aku ngelihat sebagai sosok dia mencintai dan menyayangi diri dia sendiri, ya. Dan di sini aku juga melihat sosok yang sama. Jadi aku ngeliat di mana kamu dan dia sebenarnya sama-sama untuk belajar mencintai dan menyayangi diri sendiri dengan untuk healing kalian masing-masing, ya. Karena nggak semua yang kamu rasakan dan dia rasakan itu perlu untuk dicari tahu. Ya terkadang kita hanya perlu rasakan, dan saat proses kita ngerasakan itu kan kadang kita nggak sanggup untuk cerita sama pasangan, sama keluarga, ya. Kalau ada sesuatu yang memang ganjal di dalam diri kita juga berat untuk menceritakannya, karena ngerasa apakah ini hal yang tepat untuk dibicarakan gitu, apakah ini nggak terasa aneh. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi daripada mengeluarkan hal-hal yang nggak baik, ya, lebih baik untuk diam aja atau memang terkesannya lari. Dan di sini aku ngeliat dia itu energi seseorang yang seperti lari. Kita lihat tarotnya lagi. The King of Cups, Eight of Swords, Knight of Pentacles, the Four of Swords, ya. Aku ngerasa memang salah satu dari kalian berdua memang punya tendensi kalau bicara itu belak-belakan, ya, atau memang keduanya punya tendensi bicara belak-belakan. Jadi sama-sama kalau ngomong itu bisa nyakiti pasangannya. Jadi entah dia ataupun kamu, aku ngerasa dia lebih memilih untuk diam, karena memang dia kalau bicara juga kadang nyakitin kamu dan kamu nyakitin dia. Jadi dia terkadang kalau dia bicara, kamu seperti nggak ngelihat atau mencoba mengerti, memahami kalau dia bicara itu dia sedang proses releasing, mengeluarkan apa yang dia rasa. Namun kamunya udah terlanjur terbawa perasaan, ya, sensitif dengan apapun yang dia bilang. Karena terkadang bukan pembicaraannya yang buat kamu sakit, tapi siapa orang yang ngomong itu tadi. Queen of Swords, ya, seperti aku bilang. Dan aku ngelihat Sword itu sebenarnya memang, apalagi Queen of Swords adalah seseorang yang memang keras dan kata-katanya juga pedas. Aku ngelihat sosok seperti itu, ya. Dan aku ngelihat juga seseorang yang memang cukup overthinking, ya. Seperti aku ngerasa hubungan ini mengarah ke arah komitmen sebenarnya, ya. Cuman karena memang kalian berdua tabrakan energinya, emosinya di sini, jadi ya memang akhirnya mengarahkan untuk kalian menjauh. Kenapa menjauh? Ya itu tadi, karena ada rasa yang memang rasa ini keluar, yaitu rasa emosi kalian yang terdalam, ya. Jadi memang ada sesuatu yang memang harus kalian fix di sini, ya, sebelum kalian masuk ke komitmen. Ada the Tower, the bottom of the decknya, ada the Devil lagi. So aku ngeliat hubungan ini memang udah nggak berjalan intens, ya. Kalian udah jalan masing-masing, udah nggak lanjut, maksudnya nggak ada intimacy di sini, ya, justice. Karena aku ngeliat memang seperti masa orang yang ketok palu, di mana memang kalian saat ini ya memang harus sendiri masing-masing
gitu ya. Oke, kita lihat lagi tarotnya. Ada Seven of Cups, Three of Swords, wow. Lovers lagi, wow. Dia tadi banyak lovers loh, dan the devil lagi. Wow. Tadi juga ada the devil. Kurang lebih sebenarnya energinya sama dengan yang pertama, tapi yang pastinya di sini kekecewaan, sakit hati lebih dalam di sini. Jadi orang yang sedang kamu pikirkan ini dalam masa yang memang sakit hati banget, kecewa banget ya dengan apa yang terjadi antara kalian berdua, di mana ya memang dia ngerasa dia nggak begitu baik. Ini orang yang ngerasa dia nggak baik dan nggak pantas untuk kamu. Jadi dia sakit dan kecewa, dan dia ngerasa apakah kamu dengan dia itu begitu keras sama-sama, dan apakah nggak ada ya rasa yang baik-baik aja. Maksudnya kenapa sih harus kayak selalu berantem, nyakitin gitu ya, karena di dalam hati yang terdalam ya cinta dan apa ya, perasaan orang ini ke kamu dalam banget ya. Aku bisa bilang lebih dalam, lebih tulus, lebih apa adanya. Cuman ya itu, kamu ngeluarin sisi toksiknya dia, karena memang kamu sangat berharga untuk dia. Jadi ya hanya kamu yang mampu ngeluarin sisi toksiknya dia itu tadi ya. Namun dia nggak bisa ngehandle itu semua. So kenapa dia pergi sekarang saat ini? Aku ngeliat dia menjauh dari kalian, dari hubungan kalian ya, karena dia butuh waktu untuk berpikir, dia butuh waktu untuk healing. Entah sampai kapan, who knows, nggak ada yang tahu. Ini kan adalah proses perjalanan seseorang ya, dan setiap orang punya time frame yang berbeda-beda. Jadi kita nggak akan tahu kapan dia bakal benar-benar nyampe di masa itu ya. Kita hanya bisa ngelihat, memprediksi, tapi waktu tepatnya kita nggak akan tahu. Dan siapa yang bisa membuat proses terlebih cepat? Bukan kamu, tapi dia sendiri. Oke, so kembali ke pertanyaan, apakah dia sayang, apakah dia cinta sama kamu? Yes, of course gitu ya. So kenapa dia begitu sakit dan begitu kecewa? Kenapa sisi devilnya, the devil dia ini keluar? Ya karena kamu tadi. Karena kalau bukan kamu dia nggak akan kayak gini. Oke, so that's it. Kita lanjut yang ketiga ya. Oke, untuk yang pilih oracle ketiga, you are awesome. Oke, di sini ada your greatest relationship is the one you have with yourself. Build it, strengthen it, praise yourself, share what makes you proud. Your beaming delight will help others see from glass half empty thinking to hey, I'm pretty awesome too. You are awesome. Oke, untuk yang pilih yang ketiga di sini, aku ngerasa memang self healing itu memang harus utama banget ya. Banyak banget pembacaan yang aku baca, entah personal ataupun general, itu kebanyakan ngarah ke personal healing ya, dimana untuk kita healing ya, tapi kitanya yang terlalu fokus di luar kita, dengan apa yang di luar kita, maksudnya ya pasangan apa, pokoknya ya kita ngerasa diri kita baik-baik aja. Padahal jika suatu hubungan itu gagal, pasti ada sesuatu yang juga kurang dalam diri kita. Kenapa kita nggak coba untuk perbaiki diri sebelum hubungan yang baru datang ya? Dan aku lihat di sini ya, untuk yang ketiga ini adalah memang jelas-jelas self love lagi ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, dan masalah perspektif, dimana kalau kamu ngerasa kamu sekarang single, aku ngerasa ini energi seseorang yang bisa single ya, ataupun bakal single. Jadi ya
apakah ada yang bakal cinta, apakah bakal ada yang sayang sama aku, apakah dia masih sayang sama aku. Jadi ini pertanyaan untuk mantan kamu dulu ya, aku lihat ya. Dan kamu selalu bertanya tentang hal itu, apakah memang nggak ada yang sayang sama aku, nggak ada yang cinta sama aku gitu ya. Kamu ngelihat sisi diri kamu yang single sekarang sebagai suatu perspektif yang buruk. Dan aku bilang di sini, kenapa kamu nggak merubah hal itu ya? Kenapa kamu gak mencoba mengubah cara pandang kamu terhadap sesuatu? Oke, kita lihat dulu tarotnya. Ada Page of Wands, King of Chalices atau King of Cups. Lalu ada Ten of Swords. Wow, ini mengarah banget tentang diri sendiri ya. Three of Coin atau Three of Pentacles. Dan ada Nine of Wands. Ini energi seseorang yang sangat memikirkan orang di masa lalu ya. Kamu sangat attract dan sangat attached dengan apa yang udah kamu jalani di masa lalu ya. Jadi energi dimana kamu sangat berharap adanya kesempatan untuk bersama orang di masa lalu ya. Dan aku ngelihat kamu belum benar-benar ngambil pelajaran dari apa yang udah terjadi, di mana masih ada Ten of Swords di sini muncul ya. Kamu belum bisa untuk hidup di masa sekarang. Ini adalah energi seseorang yang gak hidup di masa sekarang, tapi hidup di masa lalu. King of Pentacles atau King of Coins, Two of Coins, Three atau The Empress, dan Queen of Chalices. Kamu berharap untuk kembali lagi dengan dia karena kamu ngerasa gak ada lagi orang yang bisa seperti dia, gak akan ada lagi orang yang sama seperti dia di dalam hidup kamu ya. Eight of Coins, Chariot, Justice. Aku ngelihat apapun yang memperlihatkan cinta atau kasih sayang dia itu ada untuk kamu apa enggak saat ini, itu seperti keblok atau tertahan. Kenapa? Ya karena kamunya sih, kamu mencoba untuk mengatur semua jam ini agar menjadi sesuai dengan yang kamu mau. Kamu mencoba untuk mengatur Tuhan, mencoba untuk mengatur semesta. Kalau aku maunya sama dia, kalau aku maunya sama si dia, aku mau sama dia, aku mau ini, aku mau itu ya. Dan ini energi seseorang yang ngerasa prediksi atau ramalan itu dapat mengubah menjadi ramalan adalah prediksi, adalah sesuatu yang memang kamu inginkan ya. Di sini aku bilang prediksi atau ramalan itu adalah energi yang terbaca saat itu, bukan energi yang kamu inginkan ya. Kalau masa sekarang aja kamu masih berat untuk menerima, di mana kalau memang kamu dengan dia masih nggak bisa untuk bersama, gimana kamu bakal bisa menerima masa depan nanti? Karena kamu aja masih attached dengan masa lalu. Kamu belum benar-benar moving on.
King of Sword. Sorry, Knight of Sword. Ini energi seseorang yang cukup keras kepala ya, dan kamu percaya dengan keajaiban atau ya that's okay, nggak apa-apa, itu hak kamu untuk percayakan semua hal itu ya. Tapi yang pastinya adalah kalau kamu yang percaya sesuatu bakal baik-baik aja ya, jadi seperti yang kamu mau. Terus kenapa kamu memberanikan diri untuk melihat ramalan dan prediksi? Padahal ramalan dan prediksi belum tentu terjadi seperti yang kamu mau. Ya, ini energi seseorang yang belum siap melihat kenyataan. Dia belum siap untuk hidup di masa sekarang. Oke. Energi seseorang yang butuh banget kepastian ke depannya itu bakal gimana. Six of Cups, okay. Queen of Cups, Two of Pentacles, dan ada Nine of Wands. Aku dapat banget energi di mana yang seperti Tuhan semesta, sang pemilik semesta ngomong ke kamu kayak gak peduli mau cintanya sebesar apapun, sayangnya sebesar apapun. Ya, kalau kamu gak memperdulikan kehidupan kamu saat ini dan masih hidup di masa lalu, semua yang memang untuk kamu gak akan pernah bisa datang untuk kamu. Karena kamu terlalu sibuk memikirkan yang di masa lalu dan di masa depan. Ya. Ini pembacaan memang sebenarnya untuk melihat dia, tapi malah fokusnya ke kamu. Kenapa? Ya karena memang itu tadi, kita gak bisa memilih energi apa yang harus keluar. Apalagi ini adalah general reading. Ace of Pentacles. So, apakah dia yang di masa lalu itu mempunyai rasa yang sama seperti kamu? Aku ngerasa ya ada. Namun dia nggak memiliki rasa yang sampai attach dengan masa lalu, yang sampai mencoba mengatur semuanya menjadi seperti yang kamu mau. Kalian berada di frekuensi energi yang berbeda saat ini. So that's why kenapa dia nggak datang ke hidup kamu. Kamu menunggu, kamu masuk ke sebuah energi, sebuah ke tempat. Ibaratnya kamu masuk ke sebuah kota dan kamu berharap dia datang ke sana. Sedangkan dia nggak tinggal di sana, dia ada di kota lain. Logikanya kayak gitu. Dan kamu mau nunggu aja di situ tanpa ada bergerak. Kamu nunggu aja bakal ada keajaiban. Padahal kamu aja bergerak keluar dari kota itu enggak. So kamu paham apa yang aku maksud di sini, ya? Jadi walaupun sayang dan cinta itu ada, kalau memang kamunya nggak berusaha, ya itu nggak akan kemana-mana. Okay? So sesuai dengan pertanyaannya, apakah dia sayang dan cinta dengan kamu? Okay? Seperti yang udah aku jawab. Kita lanjut ya untuk yang ketiga. Wah, ketiga sih, ini kan ketiga. Keempat. Oke, yang pilih oracle terakhir atau yang keempat, it's time to rise. No matter what's happening in our lives, we always have the potential to rise above it. Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thought or our limiting beliefs. Rise out of our comfort zone or our complaints. Rise out of our slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling?
apakah dia sayang, apakah dia cinta sama kamu, ya. Ini energi seseorang yang aku ngerasa dia ada di masa menunggu, ya, menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat apa? Kita lihat tarotnya. Ada Page of Swords, Seven of Chalices atau Seven of Cups, Ace of Swords, Ace of Wands, Seven of Wands, dan ada Eight of Pentacles. Ace of Swords. Tulisannya kecil banget ya. Ini energi seseorang yang ada rasa penyesalan, ya. Seseorang yang memang tahu apa yang dia lakukan sebelumnya adalah hal yang buruk. Jadi ini ngarah memang hubungan yang udah lama berakhir. Aku bisa bilang lama, bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu ya, tapi udah masuk tahun ya. Jadi perpisahan udah lama kalian jalani, dan orang ini udah masuk ke masa yang dia tahu kalau dia melakukan kesalahan ya. Dia udah mengkhianati hubungan ini, dan dia ada di masa menunggu untuk meyakinkan diri dia apakah dia harus mencari kamu lagi apa enggak. Queen of Swords, Nine of Swords, Five of Wands. Orang ini dihantui rasa bersalah ya. Seven of Swords, dimana dia tahu dia udah melakukan hal yang buruk terhadap kamu. Dia sering mendapatkan mimpi yang buruk ya, rasa yang gak baik, dan dia sering terbayang perilaku dia yang buruk. Jadi saat dia melakukan hal itu kan dia gak sadar karena memang emosi. Aku ngerasa perpisahan kalian gak baik di sini ya. Dan di masa ini dia ngelihat kalau dia berperilaku, oh ternyata gue seburuk itu dulu ya. Pantesan aja dia udah gak pernah mencoba mencari gue lagi, dan ternyata gue seburuk itu, dan wow gitu. Dan ya baru nggak kalau dia ngelakuin sesuatu yang buruk. Ada Death di sini, Hangman, dan ada Page of Cups atau Page of Chalices, dan ada Six of Cups atau Six of Chalices. Orang ini ada di masa dia rindu, dia kangen ya. Dia udah masuk di masa yang gak lagi menyalahkan kamu atas perpisahan kalian berdua, tapi dia udah masuk di masa yang dia sadar kalau memang apa yang terjadi sebelumnya memang paling besar kesalahan itu ada di dia. Dia gak memperhatikan apa yang kamu katakan, kamu pikirkan, apalagi yang kamu rasakan. Dia gak mikirkan sama sekali ya. Ada rasa yang dia pengen banget minta maaf, dia sorry banget di sini, dia asking for forgiveness ya. Dia pengen banget gitu kayak ngomong I'm sorry gitu. Dan apa yang aku rasa tentang kamu saat ini, maksudnya yang dia rasakan ke kamu ya, dia rindu. Ini rasa seorang yang rindu. Apakah dia kangen, apakah dia sayang? Iya, dia sayang, dia rindu. Tapi ya itu tadi, rasa rindunya itu tertutupi oleh rasa penyesalan yang besar. Jadi dia membuat dia ada rasa malu untuk mencari kamu lagi, menggapai kamu lagi ya.
Cups, Ten of Pentacle atau Ten of Cups, Knight of Sword. Kenapa juga menjadi penghalang untuk dia menuju kamu ya? Salah satunya dimana dia tahu kalau dia datang lagi ke hidup kamu ya, dia harus yang namanya mempunyai kejelasan, komitmen, dan bisa memberikan kamu kepastian. Sedangkan dia tahu dia belum bisa memberikan kepastian itu ya, namun dia sangat-sangat ingin datang ke hidup kamu lagi. Cuman dia nggak mau memberikan harapan lagi, memberikan kepalsuan lagi ya. Jadi ada overthinking, overwhelm dia ya, hampir mengarah ke stres berat ya. Namun dia tahu kalau kamu juga menginginkan akan hal itu, jadi dia nggak mau datang ke hidup kamu untuk menyakiti kamu lagi ya. So that's why kenapa sampai saat ini dia belum nyampe. Wheel of Fortune, Three of Cups, dan ada Two of Wands. Sembari dia mencoba untuk coping mechanism ya, untuk dia menghandle apapun yang dirasa, dia mencoba untuk tenang ya, dia memperhatikan kamu dari jauh, dia tetap care, dia tetap peduli, dia tetap mendoakan yang terbaik untuk kamu ya, dan dia berharap at least dia bisa ngeliat kamu bahagia dan dia happy, itu sedikit buat dia tenang. Namun di satu sisi juga dia ngerasa sedih. Kenapa? Dengan kamu terlihat happy, kamu terlihat bahagia itu ya, itu menjadi pertanda kalau memang hampir semua kesalahan itu ada di dia, dan dialah yang begitu buruk. Kenapa? Karena kamu kuat, kamu bisa jauh bangkit dari apapun yang udah terjadi antara kalian dua, dimana dia mungkin awal-awalnya atau mungkin di awal kalian berpisah, kamunya yang hancur ya, kamunya yang bisa dibilang kehilangan segalanya ya, sedangkan dia pergi aja ninggalin gitu ibaratnya ya. Dan sekarang kamu jadi the star-nya, kamu jadi bintangnya. Kamu dulu yang terlihat gak baik, punya sisi yang gini gitu, kamu terlihat lemah, sekarang kamu justru terlihat kuat dan kamu mampu ya, dan kamu memperlihatkan sisi kamu yang gak pernah dia lihat. Itu juga yang membuat dia makin malu dan ngerasa dia udah salah menilai kamu ya. Jadi untuk menggapai kamu itu sangat berat dia ya, walaupun dia juga sangat ingin. Namun ya itu tadi, kita tahu buat kesalahan yang besar ya, terus kita ingin meminta maaf, kita bakal sulit datang ke seseorang yang bisa kita bilang kita dulu menghancurkan hidup dia gitu ya. Sekarang dia udah baik-baik aja, dia happy ya, terus kita datang tiba-tiba dengan minta maaf, belum tentu kita bakal dapat respon yang baik. Jadi orang ini takut sekali untuk mendapatkan respon yang buruk, dan aku ngeliat bisa jadi memang bakal dapatin respon yang gak baik, mungkin gak sesuai seperti yang dia harapkan. Tapi yang pastinya di sini aku ngeliat ya, apa yang harus dijalani orang ini yaitu untuk dia menerima kalau kesalahan ada di dia, dan ya kesalahan ya adalah tanda kita manusia biasa, dan tanda memang ya itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki ya. So ini masih menjadi konflik batin untuk orang ini, apakah dia sayang, apakah dia cinta sama kamu. Rasa itu tetap ada, aku ngeliat ya, tapi lebih kuat ke ngarah ke kangen ya, rindu, dan ada rasa bangga di sini, walaupun satu sisi dia malu. Okay, so that's it. Thank you so much ya udah nonton video aku. Okay, dan aku harap ini membantu. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini ya. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.